Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Seka Putri. Saya dari kelas BDLT dengan NIM 24044111001119. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu store procedure. Yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu. Lalu kita membuat tabel dengan nama mahasiswa. Yang isi kolomnya itu yang pertama ada NIM dengan tipe data varchar dan panjang maksimum 12 karakter yang juga dijadikan sebagai primary key, yang artinya nilai pada kolom ini harus unik dan tidak boleh kosong. Lalu kita membuat kolom yang kedua, yaitu nama dengan tipe data varchar dan panjang maksimum 50 karakter yang wajib diisi, not null. Lalu yang ketiga, kita membuat kolom jurusan dengan tipe data varchar dan panjang maksimum 45 karakter yang juga wajib diisi. Lalu di sini juga kita menyisipkan data ke dalam tabel mahasiswa. Setiap baris memiliki satu entry mahasiswa dengan 3 nilai, NIM, nama, dan jurusan. Lalu kita membuat tabel nilai, yang dimana yang pertama ada ID nilai varchar 10 primary key, NIM varchar 12 not null, matkul varchar 45 not null, nilai desimal 4,2 not null. Lalu foreign key, NIM reference mahasiswa, NIM NIM, yang dimana membuat kolom NIM sebagai foreign key yang merujuk ke kolom NIM di tabel mahasiswa, yang berarti bahwa nilai NIM di tabel nilai harus ada di tabel mahasiswa. Lalu di sini juga bisa menambahkan data baru ke dalam tabel nilai. Setiap baris mewakili satu nilai mata kuliah untuk mahasiswa. Data yang dimasukkan itu ada ID nilai, NIM, data mata kuliah, dan nilai. Lalu kita buat store prosedur untuk menampilkan data mahasiswa dari satu jurusan tertentu. Yang pertama itu delimiter, yang artinya mengubah delimiter sementara untuk menandai akhir, dan store prosedur. Lalu create prosedur get mahasiswa, itu membuat store prosedur dengan nama get mahasiswa. In P jurusan untuk menerima nama jurusan yang akan dicari. Lalu select from mahasiswa where jurusan P jurusan, itu untuk mengambil semua data mahasiswa dari tabel mahasiswa yang memiliki jurusan yang sesuai dengan parameter P jurusan. Lalu ada N yang menandakan akhir dari store procedure. Lalu delimiter mengembalikan delimiter ke semula. Lalu ada call get mahasiswa sistem informasi, yang dimana itu untuk memanggil store prosedur get mahasiswa dengan parameter sistem informasi untuk menampilkan mahasiswa yang terdaftar di jurusan sistem informasi, seperti gambar di sini. Lalu di sini kita membuat store prosedur get nilai rata. Yang pertama ada delimiter, lalu get prosedur get nilai rata, itu get nilai rata. Lalu in pnim varchar 12, parameter input untuk menerima NIM mahasiswa out P rata desimal 4,2, parameter output untuk menghitung dan mengembalikan rata-rata nilai mahasiswa dalam format desimal dengan 2 digit setelah koma. Lalu select AFG nilai into P rata from nilai where NIM PNIM mengambil rata-rata nilai dan tabel nilai untuk mahasiswa dengan NIM yang diberikan dan menyimpannya di parameter output P rata. Lalu ada N, seperti itu delimiter. Lalu kita memanggil store prosedur get nilai rata menggunakan call get nilai rata add hasil, yaitu yang artinya
memanggil store prosedur get nilai rata dengan NIM 240441119 dan menyimpan hasil rata-rata nilai mahasiswa tersebut ke dalam variabel hasil. Lalu kita select hasil itu untuk menampilkan hasil rata-rata yang disimpan di dalam variabel hasil. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai untuk mahasiswa dengan NIM 240441119 adalah 85,50. Lalu di soal kedua, membuat trigger untuk mencatat setiap kali data pada tabel produk dihapus ke tabel log hapus produk yang berisi ID produk, nama produk, dan waktu penghapusan. Jadi, yang pertama kita membuat database terlebih dahulu, lalu kita membuat sebuah tabel baru dengan nama produk. Lalu kita membuat kolom ID produk dengan tipe data INT yang akan bertambah secara otomatis setiap kali data baru disisipkan karena auto increment, dan kolom ini juga dijadikan sebagai primary key yang artinya nilai pada kolom ini harus unik dan tidak boleh kosong. Lalu kita membuat kolom nama produk dengan tipe data varchar yang dapat menyimpan string dengan panjang maksimum 40 karakter. Lalu kita membuat kolom harga dengan tipe data INT untuk menyimpan harga produk. Lalu kita juga membuat kolom stok dengan tipe INT untuk menyimpan jumlah stok produk. Nah, di sini juga kita menyimpan data ke dalam tabel produk. Itu pakai insert into product values, menyimpan data ke dalam tabel produk. Setiap barisnya, data yang dimasukkan itu mencakup ID produk, nama produk, harga, dan stok. Lalu kita membuat tabel log produk. Pertama, kita ID log produk INT auto increment primary key. Yang dimana kolom ID log produk bertipe INT dan diatur sebagai auto increment, yang berarti nilai di kolom ini akan bertambah secara otomatis setiap kali data baru disisipkan. Kolom ini juga dijadikan sebagai primary key, yang artinya nilainya harus unik dan tidak boleh kosong. Lalu ada ID produk INT yang digunakan untuk menyimpan ID produk yang dihapus. Lalu ada kolom nama produk bertipe varchar 40 yang digunakan untuk menyimpan nama produk yang dihapus dengan panjang maksimum 40 karakter. Lalu ada waktu penghapusan, kita pakai datetime yang digunakan untuk menyimpan waktu atau tanggal produk tersebut dihapus. Lalu setelah menghilangkan query tersebut, tabel log hapus produk akan berbentuk gambar seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Lalu membuat trigger log hapus produk. Yang pertama ada delimiter, yaitu mengubah delimiter sementara untuk menandai akhir dari trigger. Lalu ada create trigger log hapus produk, yang dimana membuat trigger dengan nama log hapus produk. Trigger ini akan dijalankan setelah operasi penghapusan pada tabel produk. Lalu ada after delete on product, itu menyatakan bahwa trigger ini akan dijalankan setelah after operasi delete pada tabel produk. Lalu big begin sama end, itu bagian tengahnya itu berisi aksi yang dilakukan oleh triggernya. Nah, di sini tuh ada insert into log hapus produk, ID produk, nama produk, waktu penghapusan, itu menginsert data ke dalam tabel log hapus produk dengan kolom-kolom ID produk, nama produk, dan waktu penghapusan. Lalu ada values old ID produk, old nama produk now. Old ID produk dan old nama produk mengambil nilai dari baris yang dihapus di tabel produk. Old digunakan untuk merujuk pada nilai sebelum baris dihapus. Now mengambil waktu saat ini untuk mencatat kapan penghapusan dilakukan. Lalu menampilkan data tabel log hapus produk. Setelah trigger dijalankan, tabel log hapus produk akan berisi data penghapusan produk. Lalu menghapus data dari tabel produk.
itu ada delete from product, yaitu artinya menghapus baris dari tabel produk. Lalu where ID product dengan satu, itu artinya menghapus data dari tabel produk di mana ID produk bernilai 1. Dengan kata lain, produk dengan ID 1 akan dihapus. Lalu ada select from log hapus produk, yaitu menampilkan semua data yang ada di tabel log hapus produk. Tabel ini menyimpan informasi terkait penghapusan produk yang termasuk ID produk, nama produk, dan waktu penghapusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.